rekan-rekan kita akan sama-sama baca satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Saya akan ajak rekan-rekan sekalian untuk baca ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Sudah? Oke. Saya baca ayat yang pertama, rekan-rekan tolong baca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya di dekat Bukit Mor di lembah. Silakan ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau untuk daripada yang banyak lagi untuk menyerang orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel membanggakan diri terhadap aku sampai berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Oke, sampai ayat 2 dulu. Rekan-rekan, John Piper pernah berkata di dalam sebuah kutipannya, dia bilang seperti ini. The most dangerous thing in the world is the sin of self-reliance. Rekan-rekan, ini satu hal yang mengingatkan gini. Hal yang paling berbahaya dalam hidup kita, paling berbahaya bukan hanya dalam hidup kita tetapi di dalam dunia ini adalah dosa kepuasan diri, gitu ya. Dan segala sesuatu atau kalau mau dibilang kebodohan dunia. Nah, rekan-rekan, apa yang sebenarnya John Piper mau highlight di dalam bagian ini adalah hal tentang kepercayaan diri yang seringkali membuat kita itu lupa diri. Hal paling berbahaya adalah ketika kita terlalu puas dengan diri kita, terlalu yakin dengan diri kita, sampai-sampai gitu ya, kalau mau dibilang bukan lagi tentang siapa kita di dalam Tuhan, tetapi tentang siapa kita dengan membanggakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita terlalu puas, kita terlalu nyaman, kita terlalu yakin, sampai-sampai apa? Sampai-sampai kita itu bukan lagi memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri kita dengan segala berkat yang sebenarnya Tuhan titipin sama kita. Benar? Kita lupa diri gitu kalau mau dibilang. Kita lupa diri bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Kita lupa diri bahwa itu sebenarnya bukan kita yang layak mendapatkannya, tetapi pemberian dari Tuhan, namun kita banggain gitu ya. Self-reliance, jadi satu hal yang kalau mau dibilang ya kebanggaan diri gitu. Nah rekan-rekan sekalian, di dalam bagian ini di ayat yang kedua, di sana itu langsung Tuhan ingatkan, dia bilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon apa? Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki. Yang Tuhan mau tegaskan dari awal adalah nanti kalau menang maka ini semua bukan karena kehebatanmu. Namun ini semua karena keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Keselamatan bukan karena siapa yang pergi bareng kamu 32.000 tentara, tetapi bersama dengan siapa pemimpin hidupmu, yaitu Tuhan sendiri. Rekan-rekan, di dalam ayat yang kedua, di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas, tetapi kalau rekan-rekan lihat atau baca di dalam bahasa Inggris, maka itu ada sebuah kata yang tulisannya gini, memegah-megahkan diri terhadap aku, itu LAI. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada sebuah kata memegah-megahkan diri terhadap aku itu digambarkan sebagai against me. Me-nya itu adalah Tuhan. Jadi satu kesombongan itu berbicara bukan hanya kebanggaan diri yang ya udah cuma sebatas kebanggaan diri, nggak ada yang salah. Tetapi waktu kita membanggakan diri kita, maka sebenarnya kita sedang melawan Tuhan, against me. Gitu ya, tadi kalau kita lihat bagaimana itu menjadi koneksi. Ketika kita mengandalkan diri dan lupa mengandalkan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang memasuki area atau saya pakai kata warningnya itu adalah the great spiritual danger. Satu bahaya kerohanian gitu ya.
satu bahaya yang tidak boleh kita anggap sepele. Satu bahaya yang tidak boleh kita abaikan. Satu bahaya yang seharusnya membuat kita aware bahwa kita ini sudah ada di dalam satu kondisi yang kalau mau dibilang kita memasuki zona merah gitu ya. Zona yang udah gak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus back off gitu, kita harus kembali gitu ya. Nah rekan-rekan, ini yang mau diangkat atau mau dinyatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, apa yang Tuhan perintahkan kepada Gideon. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan tahu di dalam pasalnya yang ke-6 gitu ya, di dalam pasalnya yang ke-6 ketika Gideon diangkat, maka kita melihat bahwa Gideon ini sangat apa? Sangat apa? Sangat gak yakin gitu ya, sampai minta tanda gitu kan. Minta tandanya gak sekali, minta tanda 2 kali gitu ya. Terus dia ngomong berkali-kali kan, aduh aku ini suku yang lemah gitu ya. Dia gak pede, maka di dalam ayat ini Tuhan mau ingetin Gideon, kalau kamu pergi berperang dan kalau kamu menang nanti, maka itu semua bukan karena kehebatanmu. Tetapi sekali lagi ini bicara tentang siapa Tuhan yang memimpin Gideon dan orang Israel. Siapa Tuhan yang berperang melawan orang Midian. Rekan-rekan, kita lihat dari 32.000 apa yang Tuhan perintahkan sampai di ayat yang ke-8. Kita baca ya. Saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-4, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikianlah, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang, dari rakyat itu tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu sana. Siapa yang berfirman kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang berfirman kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ayat yang ke-8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ada 300 itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di dalam. Rekan-rekan perhatikan, dari 32.000 yang pertama adalah ditanya siapa yang takut boleh pulang. Dari 32.000 berapa yang pulang? Berapa? 22.000 pulang. Jadi itu 2/3 lebih itu pulang gitu ya. Nah habis dari situ sisa 10.000, Tuhan masih bilang apa? Kebanyakan. Suruh lagi. Turun minum, lihat cara minumnya. Tuhan cuma bilang gitu ya. Tuhan gak langsung bilang 300 orang gitu. Mungkin Gideon akan langsung, 300 yang benar aja gitu ya. Mungkin ya kalau Gideonnya saya mungkin akan langsung 300 yang benar Tuhan gitu ya. Tapi apa yang dilakukan? Gideon taat. Tadi kan trust and obey. Gideon taat. Gideon taat nyuruh rakyat Israel yang mau pergi berperang sama dia untuk minum. Kemudian dipecah lagi, dibagi lagi. Yang minumnya kayak anjing menjilat gitu ya. Itu diminta untuk pulang. Tetapi yang satu pegang tombak, terus yang satu minum pakai tangan, itu yang lanjut gitu ya. Nah rekan-rekan, yang menarik adalah ketika bicara ini
berapa persen yang Tuhan suruh pulang dari 32.000? 50 lebih. 32.000 berapa 50%-nya? 16.000. Ini sisa 300 dari 32.000. 90%, 10% dari 32.000 aja masih 10% dari 32.000 berapa? 3.200. Masih ada 1%. Jadi ini kurang dari 1%. Dari 32.000 dipotong berapa? Sampai ada yang buka kalkulator berapa Pak? 99,06%. Jadi itu yang disuruh pulang semua. Wah, Gideon cuma disisain 1%. 0,berapa? 0,94 ya? 0,94%. Nggak sampai 1%. Gideon rakyatnya itu disuruh pulang semua gitu ya, sisa 300 orang. Nah menarik sekali, ini belum dikasih tahu nih. Berapa jumlah dari tentara musuh? Baru diceritain tentara Israel aja. Rekan-rekan waktu berbicara dari pasal 7 ayat 1 sampai 8, maka yang mau di-highlight sekali lagi baik dari ayat 2 tadi yang kita baca, bagaimana Tuhan mengurangi jumlah 32.000 itu menjadi tinggal 300. Sebenarnya apa yang mau di-highlight? Yang mau di-highlight adalah gini. Kemenangan itu punyanya Tuhan, bukan punyanya aku. Perhatikan, kemenangan itu bukan punyanya saya. Tapi kalau saya boleh ikut berpartisipasi, kalau saya boleh ikut ambil bagian, maka itu adalah privilege, hak istimewa dari kita. Kalau kita boleh dilibatkan. So apa yang harus kita lakukan? Trust and obey. Gideon ngerti nih. Kemenangan yang nantinya dia dapatkan kalau Tuhan sendiri berkehendak memimpin mereka perang dan mereka menang. Maka kemenangan itu bukan karena Gideon hebat, bukan. Tetapi kalau kemenangan itu mereka dapatkan, maka kemenangan itu punyanya Tuhan. Kalau Gideon dan 300 orang ini boleh ikut berpartisipasi di dalam perangnya Tuhan, perang yang dipimpin oleh Tuhan, maka dia harus menyadari itu adalah privilege, hak khusus, hak istimewa. So apa yang harus mereka lakukan? Trust and obey. Menarik ya rekan-rekan. Gideon sama sekali gak komplain. Gideon sama sekali gak tanya sama Tuhan. Di pasal 6 dia minta tanda berkali-kali. Tapi di dalam pasal 7 dia ngerti nih Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memanggil dia bukan Tuhan yang bisa diajak berdebat gitu ya. Kalau rekan-rekan masih ingat gimana dia minta? Sekelilingnya basah, bulu dombanya kering. Dibalik, bulu dombanya basah, sekelilingnya kering. Dibalik, tapi bisa nggak? Bisa Tuhan. Gideon nggak macem-macem, dia taat. Rekan-rekan, kadang Tuhan itu menginginkan kita berhadapan dengan situasi yang kalau mau dibilang upside down. Kita nggak ngerti jalan pikirannya Tuhan. Tapi satu hal, sekalipun Gideon itu berasal dari keluarga yang lemah, suku yang lemah, namun dia itu adalah seorang yang dikasih kepercayaan sama Tuhan. Dia mau untuk trust and obey. Apa yang selanjutnya? Kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, satu bagian yang konsisten di dalam Alkitab adalah gini. Hidup ini bukan tentang siapa aku, tetapi tentang siapa Tuhan yang menguatkan aku. Hidup bukanlah berbicara tentang siapa atau kehebatan apa yang kita miliki. Karena kita itu nothing. Kita itu gak punya apa-apa. Tetapi kalau Tuhan memberikan kepercayaan sama kita, mari kita berikan atau kita lakukan yang maksimal. Tapi kalau kita punya kelemahan, jangan terus-menerus mengeluh untuk kelemahan itu. Seperti yang Paulus bilang di dalam ayatnya yang ke-9 apa? Cukuplah kasih setia Tuhan buat aku. Saudara, kita tuh bukan makhluk yang sempurna. Kita ada keterbatasan, kita ada kelebihan. Kita ada kekuatan, kita ada kelemahan. Namun satu hal yang harus selalu kita ingat. Apapun keadaan kita, Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun yang kita hadapi. Tuhan itu jauh lebih kuat dari apapun permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kalau kita menghadapi upside down, jangan kita mengalah pada keadaan. Jangan kita menyerah akan kondisi kita. Jangan kita menjadi orang yang ya udah terima nasib. Jangan lupa Tuhan kita adalah Tuhan yang berperang bagi kita. Saudara, ini yang 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 katakan. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya di dalam ayat yang ke-9. Sampai kita balik lagi ke Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-9. Sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca secara gantian ya. Saya baca ayat yang ganjil dulu, rekan-rekan nanti tolong baca ayat yang genap. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 10 silakan. Ayat 11, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu. Sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Yoas, orang Israel. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibagi-baginya 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong seluruh di dalam buyung itu. Ayat 17, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku menyebut sangkakala, maka haruslah kamu juga menyebut sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan di Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangannya. Ayat 20. Ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan
Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Rekan-rekan dapetin apa? Rekan-rekan dapetin apa dari waktu baca? Bagaimana dengan jumlah 300 yang Tuhan suruh dibandingkan dengan jumlah tentara Amalek dan Midian? Jumlahnya gimana? Di ayat 12 rekan-rekan. Gimana jumlahnya? Jumlahnya itu seperti belalang. Jadi itu benar-benar rapet gitu ya, rapet-rapet gitu ya. Itu orang Amalek sama orang Midian, gabung tenaga, gabung kekuatan, jumlahnya seperti belalang. Yang kedua apa? Dia bilang camelnya atau untanya seperti apa? Seperti pasir. Jadi bisa bayangin hitung banyaknya, berapa banyak itu kekuatan musuh dibandingkan dengan Gideon dan 300 orang. Gak make sense ya. Secara logika gak masuk akal. Secara hitungan gak mungkin gitu ya. Tetapi sekali lagi di dalam bagian ini kita bukan diminta hitung-hitungan sama Tuhan. Kita bukan diminta untuk adu strategi perang gitu ya. Kalau rekan-rekan tahu Samkok, tahu film Samkok? Sanku atau Samkok sih, ya itulah ya pokoknya ya. Wah saudara, Cukeliang ya, wah Cao, wah tahu nih ya kalau kayak begini aja film silat langsung bangun gitu ya. Nah bisa bayangin itu satu scene yang saya pernah ingat dan saya selalu gak pernah lupa gitu ya. Kalau gak salah Cukeliang ya, benar gak sih? Ya Cukeliang itu dia sampai susun bagaimana orang-orang jerami itu ada di dalam perahu, kemudian dikirim terus waktu dipanah kabut tinggi, kabutnya pekat, terus apa yang terjadi? Si panahnya nempel semua ke orang-orang jerami, benar gak? Habis itu apa yang terjadi? Dia dapat senjata gitu ya, wah saya gak pernah lupa gitu ya, hebat banget gitu ya. Itu Cukeliang gitu ya, apalagi kita punya Tuhan yang jauh melampaui itu. Saudara, manusia masih bisa salah perhitungan. Once itu kabut gak terjadi, kosong gitu ya. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang gak pernah salah perhitungan. Ketika dia meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan dahsyat. Tuhan memberikan hikmat kepada Gideon bagaimana caranya. Dibagi 3 kelompok. Masing-masing waktu dibunyiin sangkakala mereka tiup kemudian pecahin buyung. Itu suaranya jadi kelihatan suara kedengeran ya. Suara jadinya kedengerannya banyak gitu ya. Wah rekan-rekan, ini satu taktik yang kalau mau dibilang kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada Gideon, maka gak akan menang. Tapi sekali lagi dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan 3 kali. Aku menyerahkan tentara musuh ini ke dalam tanganmu. Percakapan 2 orang musuh. Tuhan sudah menyerahkan sekali lagi. Dan di ayat 15 Gideon dapat penegasan. Tuhan yang menyerahkan. Mari kita bangkit berperang. Sekali lagi subjeknya bukan manusia. Subjeknya bukan Gideon. Tapi subjeknya adalah Tuhan. Tuhan yang menyerahkan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Apa yang dilakukan? Saudara, Gideon bersujud dan memuji Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita mungkin sekali kita tuh ngadepin sesuatu yang kayaknya ngadepin tembok gitu ya. Nggak mungkin kita hadepin. Ngadepin tentara yang luar biasa. Wah, menghadapi ketakutan yang sangat menghantui hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Cuma satu, mari tetap memuji Tuhan. Karena kita baca Matius 28 ayat 19. Kenapa kita memuji Tuhan bahkan di dalam keadaan kita yang terdesak atau dalam keadaan yang terjepit? Kita baca sama-sama. Di ayat 18, bukan ayat 19, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita gak perlu takut untuk
percaya dan patuh kepada Tuhan, menjalankan semua firman-Nya. Kenapa? Sekali lagi kita punya Tuhan yang punya kuasa dan segala kuasa sudah ada di dalam tangannya. Rekan-rekan, mari kita sama-sama masuk ke dalam diskusi gitu ya. Yang pertama adalah hal apakah yang mengingatkan diri kita bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak pernah lebih besar daripada Tuhan kita. Mungkin lebih besar dari kita, tapi tidak lebih besar daripada Tuhan. Oke? Jadi tadi kita sudah baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Ayat 1 sampai 20 tapi nanti 25 itu berbicara tentang victory atau kemenangan yang didapat oleh orang Israel. Nah, apa yang mengingatkan rekan-rekan yang bisa rekan-rekan ingat selalu bahwa apapun masalahnya Tuhan jawabannya. Nah, kalau kita apapun masalahnya Tuhan jawabannya gitu. Apa yang mengingatkan kita akan hal itu? Oke? Yang pertama, bisa kan ya nanti saling mengingatkan. Yang kedua, di dalam hal apakah dirimu atau diri kita ditantang melangkah keluar menyatakan imanmu dan menemukan kekuatan Allah. Ngerti pertanyaannya? Pertanyaannya gini, saudara ada satu kondisi apa yang saudara hadapi di mana saudara itu diminta untuk oke, saya percaya, saya keluar dari zona nyaman saya karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Ya, pertanyaan nomor 2 tuh kayak gitu ya. Jadi dalam kondisi apa atau dalam situasi apa baik yang sudah terjadi ataupun yang saat ini sedang dihadapi gitu ya. Boleh yang sudah berhasil maupun yang gagal juga gak apa-apa diceritakan gitu ya. Atau yang sedang dihadapi apa yang kalau mau dibilang kayak kita tuh ditantang untuk keluar dari zona nyaman kita kayak si Gideon gitu ya. Keluar dari zona nyaman dia, gak lagi cuman diem di rumah tapi keluar dari zona nyaman kita dan kita tuh berpegang teguh pada iman kita gitu. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita, Tuhan percaya pasti tuntun kita. Yang ketiga, apakah karunia yang Allah berikan pada diri kita untuk melayaninya? Apakah kondisi yang ada di sekitarmu yang menjadi kesempatan bagi kita untuk melayani? Apa karunianya? Apa kondisi yang kalau mau dibilang jadi kesempatan untuk kita melayani Tuhan?